Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kalijudan. Hello VOK viewers, welcome back with me Hadi Sutrisno Narlim, and in this very special occasion, I would like to continue discussing all the tenses, and this time I'm going to discuss in details about the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini merupakan tense yang terakhir dari present tenses. Dan untuk kesempatan ini, saya hanya akan diskusikan bentuk kalimat aktifnya saja. Untuk kalimat pasifnya, saya akan buat video yang lain. Okay, so I think you are familiar with this. Yeah, so this lesson is organized according to this order. So the form, the meanings, and the uses. Now, what about the form? Nah, kita punya kata present perfect continuous. Maka nanti kita akan berhubungan dengan present, yaitu verb pertama, perfect yaitu have ditambahkan verb ketiga, dan continuous yaitu to be ditambahkan verb ing. Nah, sekarang bagaimana bentuknya? Kita akan lihat. Untuk active voice, verb pertama adalah present, kemudian have tambahkan verb ketiga adalah perfect, kemudian to be ditambahkan verb ing adalah continuous. Kemudian kita akan transformasikan. Kita akan ambil verb pertama dari have, yaitu have. Kita sudah tahu bahwa ada have, ada has. Dan has ini untuk bentuk he, she, it. Kemudian kita tambahkan bentuk verb ketiga dari to be, yaitu been, dan verb ing. Verb ing tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena memang dia tidak bertransformasi. Kemudian untuk bentuk passive voice-nya, dalam 16 tenses tersebut ada 6 tenses di mana mereka tidak mempunyai bentuk passive voice, dan present perfect continuous ini adalah salah satu dari 6 tenses yang tidak mempunyai bentuk passive voice. Okay, now we have 4 patterns, yeah, for positive, for negative, for question. The first one is yes no question, and the second one is question with question word. Now let us continue. Okay, so this is the first pattern. This is the positive one. First of all, write the subject, okay? And then add the auxiliary have for the subjects I, you, we, they, and has for the subjects of he, she, it. Since this is continuous, you need to put to be, and in this case, it is been, or to be in its past participle form. After that, put a verb ing, or the present participle. Now pay attention to the following examples. Oke, yang kuning itu adalah subjek, yang hijau adalah auxiliary, have atau has, kemudian diikuti oleh been dan verb ing. Kemudian ada juga contoh yang kedua, yaitu Margaret has been preparing the package. Sebenarnya sama, cuman karena Margaret ini adalah orang ketiga tunggal, maka kita tidak menggunakan have, tapi kita menggunakan has. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana bentuk negatifnya. Sebenarnya sangat mudah. Cara membuat bentuk negatif adalah tinggal kita menambahkan not. Di mana kita menambahkan not-nya? Kita harus menambahkan not di belakang auxiliary, yaitu have atau has. Oke, have not bisa kita singkat menjadi haven't. Has not bisa kita singkat menjadi hasn't. Kemudian yang ada di belakang tetap. Jadi tidak perlu dijadikan verb pertama seperti simple present maupun past tense, ya, karena dari ke-16 tenses ini tidak ada yang kata kerjanya menjadi bentuk pertama dalam bentuk negatif maupun tanya, kecuali hanya simple present dan simple past. Jadi sangat mudah, yang butuh kita lakukan adalah menambahkan not saja dan sudah menjadi kalimat negatif. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada warna-warna, ya, kuning adalah subjek, kemudian yang hijau muda adalah auxiliary, kemudian yang agak gelap ini adalah negatifnya untuk not, kemudian verb ketiga dari to be, been dengan warna biru tua, dan kata kerja utama dalam bentuk ing dalam warna biru muda. Jadi dengan kita tahu ini apa, sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk besok belajar mengenai part of speech. Ya, selanjutnya ini adalah bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan yang nanti jawabannya adalah ya atau tidak.
ya atau tidak. Oleh karena itu dinamakan yes no question. Ya, caranya gampang. Caranya adalah tinggal kita pindah auxiliary have dengan has di depannya subjek. Dan jangan lupa, karena ini sudah menjadi kalimat tanya, maka kita butuh untuk menambahkan tanda tanya. Cuman seperti itu, jadi sangat gampang. Saya akan bacakan. Have Henry and you been working on the proposal? Has Margaret been preparing the package? Ya. Oke, kita sudah sampai pada pola yang terakhir, yaitu pola yang keempat. Pola ini adalah pola kalimat tanya dengan kata tanya. Sebenarnya, apa sih bedanya dengan bentuk pertanyaan yang sebelum ini? Perbedaannya adalah bahwa pertanyaan yang sebelum ini jawabannya hanya ya atau tidak. Tetapi untuk bentuk yang keempat ini, bentuk kata tanyanya ada di depan. Oleh karena itu, jawabannya tidak bisa ya atau tidak. Nah, sekarang bagaimana dengan polanya? Sebenarnya sangat mudah. Polanya adalah tinggal kita tambahkan kata tanya di depan. Contoh, what have Henry and you been working on? What have Henry and you been working on? Jadi setelah have ke belakang itu tidak ada perubahan, hanya kita tambahkan kata tanya atau question word. Nah, sekarang yang nomor 2 bagaimana? Who has been preparing the package? Nah, kenapa kok tidak ada subjeknya? Tidak ada yang saya highlight kuning di sana. Memang tidak ada. Kenapa? Karena pertanyaan ini jawabannya adalah subjek. Oke, jawabannya adalah subjek. Kalau kita menanyakan subjek, baiknya kita memakai has, bukan have. Ya, kalau kita memang benar-benar nggak tahu, ya, apakah itu satu orang ataukah banyak orang, maka paling baik adalah menggunakan bentuk yang tunggal. Oke? Nah, kita sekarang akan diskusi mengenai time signals. Sebenarnya time signals untuk present perfect continuous itu sangat sedikit ya, hanya since dengan for. Tetapi walaupun hanya since dengan for, tetapi kita bisa loh membuat jumlah yang tidak terbatas. Misalnya since yesterday, since 2 days ago, since 3 days ago, sampai since 100 days ago, ataupun lebih dari itu bisa. For, for an hour, for 2 hours, for 3 hours, for 4 hours, for 5 hours, for a day, for 2 days, for 3 days, dan tidak terbatas. Ya, since itu menyatakan sejak. Sejak itu starting point of something. Kemudian for menyatakan berapa lama, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa sih general meaning-nya dari present perfect continuous? Present perfect continuous tense is used to talk about something that has started and is still taking place at the time of speaking. Jadi, sesuatu yang telah terjadi dan masih sedang terjadi sekarang. Nah, present perfect continuous itu berbeda dengan present continuous. Ya, walaupun kalau kita lihat present perfect continuous itu ada present continuous-nya, tapi dia ada tambahan perfect. Ya, bedanya apa? Bahwa kalau kita menggunakan present continuous, kita hanya berfokus apa yang sedang terjadi, bukan berapa lama sesuatu itu sudah terjadi sampai dengan detik ini, at the moment of speaking. Tapi bila mana kita menggunakan present perfect continuous, kita mau menyatakan bahwa sesuatu kegiatan itu telah terjadi dan masih sedang terjadi pada saat kita bicara. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai penggunaannya. Yang pertama, present perfect continuous digunakan untuk menyatakan hal-hal yang belum selesai. Sesuatu yang telah terjadi dan masih sedang terjadi sekarang. Kita seringkali menggunakan kata for dengan since seperti yang saya katakan sebelumnya. Contoh yang pertama, I've been living in Jakarta for 3 years. She has been fixing the proposal for us since this morning. We have been waiting for him for hours. Ya. Jadi kalau kita ingin lebih memberikan suatu emphasis, maka kita pakai present perfect continuous. Ya, walaupun untuk yang pertama, I've been living in Jakarta for 3 years, itu juga bisa diganti dengan menggunakan present perfect. I've lived in Jakarta for 3 years dengan arti yang tidak jauh berbeda. Oke.
Tapi yang kedua misalnya itu lain. She has been fixing the proposal for us since this morning. Artinya she still doing it for us. Oke, she started this morning and she still doing it for us. Tapi kalau misalnya kita bilang she has fixed the proposal for us, ya jangan pakai this morning, tapi already, maka sudah selesai melakukan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, we have been waiting for him for hours. Ya. Kadang-kala juga bisa kita sudah selesai menunggu, tapi kita ingin menyatakan bahwa itu barusan selesai, ya. Atau kita itu ingin ngomong bahwa sesuatu sangat recent. Kita juga bisa menggunakan untuk present perfect continuous. Selanjutnya, untuk unfinished actions, ya, for temporary habits or situations, right? The action has started and is taking place at the moment of speaking, but we do not provide the information about how long so clearly. Instead, we use a word like recently. For example, they have been going to the library regularly recently. They've been living with their parents recently, for they've lost their jobs. I've been exercising a lot recently. Sebenarnya karena ini temporary, kita juga bisa menggunakan present continuous. Tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau kita menggunakan present perfect continuous, kita mau bilang bahwa ada proses yang sudah terjadi agak lama di sana. Ya, itu yang membedakan. Yang ketiga, finish action. Tapi walaupun sudah finish, kita masih bisa menggunakan present perfect continuous karena kita mau memberikan suatu penekanan bahwa kita masih merasakan efeknya. Yang pertama, I'm so tired, I've been running. Ya, mungkin saya sudah duduk ya sambil kehabisan nafas ya. Saya bisa bilang I've been running, tidak apa-apa. Ya walaupun saya sudah rebahan misalnya. Yang kedua, I've been working in the sun for almost 2 hours, so I'm really hot. Ya, mungkin saya sekarang sudah tidak bekerja lagi, mungkin saya sudah istirahat, ya, sambil minum kopi. Tapi saya bisa bilang, I've been working in the sun for almost 2 hours. Ya, kalau saya ingin memberikan penekanan bahwa saya sudah bekerja di bawah terik matahari untuk waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, it's been raining hard, so people are coming late. It's been raining hard, so people are coming late. Jadi mungkin sekarang ya sudah reda hujannya ataupun tinggal gerimis kecil, tapi kita masih bisa bilang it's been raining hard. Ya karena ada efeknya bahwa people are coming late, orang datangnya satu persatu terlambat. Ya. Kemudian kadang-kala kita bingung ya, apa sih bedanya antara present tense, present continuous, present perfect dengan present perfect continuous. Sebenarnya kalau saya menjelaskan dengan terjemahan itu tidak mampu, ya, karena bahasa Indonesia tidak mempunyai konsep waktu yang sangat mendetail seperti ini. Jadi kita tidak bisa. Maka yang bisa saya lakukan adalah memberikan contoh. Yang pertama, di sini saya punya 4 kalimat ya dengan kata kerja yang sama, ya bukan cuma kata kerja tetapi predikatnya. Ya kata kerja berikut objeknya. He cleans the windows. Kalau saya memberikan kalimat seperti ini, maka artinya adalah saya ingin menyampaikan he itu kerjaannya memang cleaning the windows. Ya. Yang kedua, he is cleaning the windows. Maka yang saya ingin sampaikan adalah apa yang dia sedang lakukan sekarang. Ya. Apakah dia pekerjaannya sehari-hari ataupun secara teratur itu membersihkan jendela, yaitu tidak kita bahas di sini. Pokoknya yang sedang terjadi adalah dia sedang. Oke? Yang ketiga, dia clean the windows, artinya adalah dia sudah selesai. Dia sudah selesai membersihkan jendela. Jadi jendelanya sekarang ada hasilnya. Apa hubungannya dengan sekarang? Bahwa the windows are clean. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, he has been cleaning the windows. Apa artinya?
Kalau kita bilang he has been cleaning the windows, itu artinya adalah bahwa dia mulai cleaning the windows, ya, sudah gitu ya, some time ago, dan sampai sekarang, ya. Jadi kalau kita bilang he has been cleaning the windows, itu sama dengan he is cleaning the windows, and he has cleaned the windows, and he is still cleaning the windows, ya. Maka dari tadi sampai sekarang belum selesai. Apakah are the windows already clean? Belum, karena dia masih dalam proses membersihkan. Contoh selanjutnya, they discuss important issues. They are discussing the important issues. They have already discussed the important issues, and yang terakhir, they have been discussing the important issues. Yang pertama adalah mereka mempunyai kebiasaan bahwa bila mana ada hal yang penting, mereka selalu diskusikan bersama. Yang kedua, they are discussing the important issues. Nah, di sini saya nggak bisa bilang they are discussing important issues, nggak bisa. Kenapa? Karena ini spesifik pada saat ini. Maka saya membutuhkan artikel the. They are discussing the important issues. Artinya bahwa pada saat ini mereka sedang mendiskusikan isu-isu yang penting. Yang ketiga, they have already discussed the important issues. Artinya adalah bahwa mereka sudah selesai mendiskusikan hal-hal yang penting tersebut. Mereka sudah selesai dan mereka sudah mempunyai kesimpulan, mereka sudah mempunyai rencana kerja, mereka sudah mempunyai rencana apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Kemudian yang keempat, they have been discussing the important issues. Artinya apa? Bahwa mereka sudah mulai mendiskusikan dan sampai sekarang belum selesai karena mereka masih sedang mendiskusikannya sekarang. Ya, maka yang keempat ini adalah telah terjadi dan masih sedang berlangsung sekarang. Itu bedanya. Selanjutnya, what do they do? What are they doing? What have they done? What have they been doing? Ya, kalau what do they do itu artinya apa yang selalu mereka lakukan, tapi juga bisa berarti apa pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua, what are they doing? Apa yang sedang mereka kerjakan? Ya, yang ketiga, what have they done? Maka sudah ada suatu hasil dan kita menanyakan apa sih yang sudah mereka lakukan. Yang keempat, what have they been doing? Artinya lain. Kalau what have they been doing itu kita curious, kita ingin tahu dari tadi mereka ngapain saja sampai sekarang ini. Ya, oke. Misalnya seperti ini. Saya melihat Anda melihat ke bawah gitu ya, sekiranya mencari suatu barang. Kemudian saya secara langsung saya bertanya, "Hai, what are you looking for?" What are you looking for? Artinya, apa yang sedang Anda cari. Tetapi bila mana saya melihat bahwa Anda itu melihat ke bawah sampai cukup lama, ya, mungkin saya perhatikan itu ada 5 menit, masih melihat ke bawah dan sepertinya mencari sesuatu. Ya, oleh karena itu, saya akan tanya kepada Anda, bukan what are you looking for, tetapi lebih tepat, what have you been looking for? Ya, what have you been looking for? Dalam bentuk present perfect continuous. Ya, contoh yang lain, saya mengajar di kelas, gitu ya. Kalau online gini mungkin tidak ada yang ngomong-ngomong sendiri ya. Tapi kalau misalnya saya mengajar secara tatap muka, itu seringkali anak-anak yang ada di belakang itu bicara sendiri. Ya. Kemudian kalau misalnya saya tegur, gitu kan, mahasiswa saya, maka saya akan bilang, what are you talking about? Pay attention to the lesson. What are you talking about? Pay attention to the lesson. Tapi bisa juga misalnya saya mengamati mereka itu bicara. Oke, kalau misalnya sebentar itu ya mungkin ada keperluan ya. Tapi kalau bicaranya lama dan kayaknya ngobrol, ya, dan saya dari tadi masih cukup sabar, walaupun akhirnya nggak sabar lagi, ya, saya akan tanya, what have you been talking about? Bukan what are you talking about, tapi what have you been talking about? Saya tanyakan bahwa kalian itu ngomongin apa sih dari tadi sampai sekarang?
Ya, dari tadi ngomongin apa sampai pada saat ini. Oke, jadi itu bedanya. Apakah kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain? Ya silakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya sudah ada di penghujung sharing saya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal hingga akhir. Saya kira apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton dari awal. Untuk selanjutnya saya akan mendiskusikan past tenses, yaitu past tense, past continuous, past perfect dengan past perfect continuous. Ya, silakan selalu terus melihat video-video pembelajaran grammar di VOK bersama saya. Terima kasih. Thank you very much for watching this video. I hope that you can understand the present perfect continuous tense better, the form, the meaning, and the uses. The team of VOK and I, Hadi Sutresvi Narlim, hope that you can learn grammar better so that later you can speak, read, and write better English. Now that you think this video can do good to other people, share this video and others of VOK so that they will get the benefits. And more, they will get to know your study program, the English Language Education Study Program of Vidya Mandala Catholic University Surabaya that we all love better. So once again, like, subscribe, and ask questions if you have any. Last but not least, let's keep learning English grammar.